Selamat buat keluarga kita, keluarga tunggu terkasih dan para rekan simpatisan. Nah, konten ini adalah dadakan tanpa berencana. Berawal dari saya tadi pulang jam 12 sampai rumah. Kemudian Zaskia sama Pak D-nya sama adiknya mau pergi ke ada di bensin inilah ke Garuda karena bapaknya. Karena saya sampai jam 5 belum ketemu, saya tahu Pak D-nya kelamaan di luar. Setelah itu ketemu baru saya sapa Zaskia, dan ini ada laporan pertama ke mamanya, kedua akhirnya saya kelola, dan inilah konten dadakan. Dan mari kita nikmati dari hati agar tertuntun dan berdoa kepada Zaskia seperti apa yang telah kami diskusikan di sini. Terima kasih. Langsung nongol. Apa berarti katanya? Boleh ngomong apa? Pung gitu ya? Dari mana cucunya nih? Dari Garuda. Garuda, waduh, Pungnya dari Indo sama cucu nih. Cucu Pung ya? Ngapain Garuda? Bantuin bapak. Yang bapakmu di situ? Sama bapak adik? Ya, wis makan sampean? Wis, apa namanya? Wis mantap, tapi? Wis makan sayur? Urung. Wis urung. Wis. Oke. Mantap. TOP? Mantap betul. Ma? Kaget. Lapar. Ya. Lapar. Tadi aku pas pergi ke Garuda itu dikasih uang jajan sama opung. Terus aku beli es krim Enak banget. sama mie ayam. Sudah selesai laporannya. Enak banget ya. Pantas kok bisa beli mie ayam. Perasaan nggak dikasih duit. Iya, oke, selesai ya. Oke. Laporan kedua. Aku sempat dimarahin Karena makan es krim. kok bisa dimarahin? Karena aku makan es krim. Iya, kenapa kok bisa dimarahin karena makan es krim? Oh iya. Oke. Lapor kedua. Aku beli es krim. Aku kira dimarahin. Ternyata enggak. TOP BGT. 3. Opung minta nasi dikit, tapi malah bertambah. Jadi daripada mubazir, mama yang makan. Udah selesai itu. Persisa. Sambelnya lu tinggalan. Kenyang mama. 4. Mama Dewi yang cantik disuruh opung untuk berdiskusi di gazebo. Oke. Laporan selesai. Laporan diterima. Oke. Selesai. Terima kasih. Selamat sore, Opung dan Mama Dewi cantik. Selamat sore, Zaskia Fitri Rahayu Bawaho. Apa ada bahan yang akan didiskusikan? Inilah opung. Makanya nyuruh ke sini. Ke teras belakang. Apa di sini? Atau Belum tahu. belum? Dekat teras. Udah. Nah, jadi ini kalau dibilang iseng-iseng berhadiah juga boleh, tapi itulah minimalnya. Nah, tapi aku berpikir nggak ke sana. Aku berpikir memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya, artinya si Kia menurut kamu cantik gak? Cantik, pintar? Pintar. Oke. Karena orang yang pintar bisa cerdas ya. Jadi aku pintar dan cerdas. Pintar. Amin. Amin. Berani. Orangnya? Berani. Apa lagi? Bawel, cerewet. Oke. Bal cerewet ya. Oke, itu aku suka. Apa lagi? Ngeyel. Oh iya, ngeyel. Itu aku nggak suka. Itu udah pemarahin ngeyel. Iya, kadang ngeyel. Ngeyel. Apa lagi? Tentang Zaskia Fitri Rahayu. Udah sih, banyak ngeyel sih dia sekarang. Ya, tapi yang jelas ini adalah buah dari cinta kasih dan perkawinannya Mas Jupri dan Dwi Mas Sunita. Kalian kenal di mana, Wi? Di
Sekayan, Pak. 2012. Ayo, 2012. lupa lo. Buka lah. Pandangan pada pandang pertamanya yuk. Tahunnya bulan 2012 bulan Iya. Berarti November. Enggak November. yang nama Mas Jupri berarti bukan cinta pertamanya berarti. Bukan. Bukan. Oke, itu gak penting. Nah, tapi cuma yang Bapak ingat dulu Dewi dan orang tua. Dewi tinggal dengan orang tua karena orang tua bekerja di kebun potasium di Sekayan ya. Iya. Nah, si ganteng Jupri. Ya dulu namanya masih Supri orang pakai. Supri, ya. Sebenarnya namanya Jupri namanya sebenarnya di Akika kan. Iya. Untuk bertugas dari Laskar kampus PBGB untuk membangun apa? Bara buat karyawan. Rumah karyawan. Betul. Kenapa kira-kira yang bernama si cantik Dwi Mas Sunita kepincut sama si kurang ganteng Jupri berasal dari Jawa? Karena tuh dulu pikirnya karena dia orang jauh kan, dari Jawa. Oke. Terus aku mikirnya dulu kayaknya mending dapat orang jauh lah gitu biar ada cerita mudik gitu, Pak, ceritanya. Apalagi mungkin mempengaruhinya orang Jawi ini bukan dari pelosok tapi dari pusat kota gitu ya. Bisa jadi gitu. Iya kan? Kalau dari pelosok kan mungkin agak ininya. Tapi dari pusat kota gitu ya. Dan pusat dari tempat orang tua bekerja gitu ya. Itu kira-kira gitu ya. Kok mau itu kepincutnya tuh? Itu kepincutnya di sana. Iya, itu cerita kepincutnya. Kok kira-kira mau yang bernama Dwi maksudnya dilamar oleh si Jupri? Ya mau karena ngelihat dari kerjanya dia itu getol. Betul ya. Jawa getol. Ulet ya. Ulet. Ya, ulet. Baru? Ya karena kata orang tua kan yang penting kerjanya ini getol katanya gitu. Ya udah terus nggak lama dia itu ngelamar ceritanya. Oke, dari cerita itu berarti kira-kira tergambarkanlah orangnya pekerja keras dan bertanggung jawab kayak gitu ya. Ya, kan seorang wanita kan tentu membutuhkan imamnya pekerja keras dan tanggung jawab. Kira gitu ya. Kira-kira tanggal berapa dulu pernikahannya dan di mana? Pernikahannya di Kebun Sekayan tanggal 16 Juni 2013. Kalau gitu selamat atas pernikahannya. Tahun? 11 tahun. Action. Wih, kameramen kita sudah pakai kamera action gitu ya. Anda tuh dong. Iya. Tadi kita langsung dari kepincut sampai ke pernikahan. Sebenarnya ada yang terpenggal di situ. Ini sudah pernah bahkan Dewi bikin FN dulu tanggal 29 Januari tahun 2021. Benar itu. Saat itu bapaknya Kia yang bernama Supri kata itu. Supri maksudnya. Aku dia paling Supri lagi ya berguru lah dalam kehidupan ke Jawa. Kan bapak pernah itu. Nah, yang bapak bilang adalah dulu kapan pertama sekali Mama Kia ketemu bapak dan ada yang diberikan dan apa yang dirasa saat itu? Oh, pertama ketemu bapak itu 2012 tapi kayaknya awal-awal itu terus yang ketemu kayak ngobrol gitu yang bapak minta teh ternyata karena sudah punya pacar nih. Udah jadi tuh. Udah itu kayaknya udah jadi ya. Selamat ya udah jadi pacar tadi ya. udah jadi. Jadi barak bawah bapak lagi kok itu kan kontrol semuanya kayaknya itu. Terus mampir ke barak bawahnya. Kasih bocoran dikit ya. Mampir karena aku dengar Jupri udah ketemu cewek nih, ada pacarnya gitu. Aku kalau dulu pacarmu namanya Supri.
Kalau nama Bapak? Sapri. Supri Sapri kan, Sapri. kayak gitu. Iya. Lanjut. Itu apa tadi? Baru apa yang Mak Kia berikan pada saat itu dan apa yang dirasa? Waktu itu seneng sih, karena yang punya kebun langsung itu nyamperin gitu, ya ampun deg-degan. Orangnya ramah ternyata gini. Terus itu banyak itu yang mau bikin apa tuh, kan Bapak minta teh. Dia banyak tuh cewek-ceweknya. Aku aja ternyata ujungnya aku juga yang gitu yang ngasih. Kayaknya cemburu gitu lah. Lalu apa yang Dewi rasa atas teh yang Dewi suguhkan? Ya waktu itu ya, ternyata nggak habis ini Bapak ini. Ternyata katanya Bapak nggak suka manis, itu ngasihnya manis banget. Kalau menurutku waktu itu manis banget kalau buat Bapak. Ternyata Bapak sukanya yang nggak manis. Tehnya habis? Enggak. Apa yang dirasa? Ya nggak apa-apa, ya udah, ya kan seleranya beda-beda. Oke, selera berbeda ya. Itu udah pas. Baru langsung aja, berarti saat itu pernikahannya Jupri dengan Dimas kita, alhamdulillah dulu kita masih baru membangun musola lah, ya kan? Berarti orang Dewi itu ini yang di musola itu. Iya. Ya? Yang duluan memasuki musola itu, iya. Dan di acara yang resmi dan sakral lah di pernikahan ya. Terus Kia, tadi Opung mau suapin ini sama Kia. Baru Kia bilang apa tadi? Entah. Baru apa Opung bilang? Ingat pesan Opung nggak akan memberi kepada Kia racun dan yang haram-haram. Apa yang Opung makan, yang tidak racun dan tidak haram, itu yang Opung beri ke mulut Kia. Itu kan Opung udah janji untuk menjaga kemusliman Kia. Karena kita kan beda agama, kan Opung harus jaga itu. Maka itu sering Opung bangga kalau si Kia, apapun Opungnya kasih pasti dimakan. Karena Opung gak memberi Racun dan yang haram-haram. Nah tadi setelah Opung suapin begini, Kia bilang apa tadi? Enak. Kakaknya segala sesuatu dicoba dulu, baru dirasain, baru dikasih pendapatnya. Jangan belum dicoba udah menyerah. Oke. Duh, itu kan Opung bilang kan dicoba dulu baru dikasih dalam gitu ya, kayak gitu ya. Tapi yang Opung maksud itu, bila itu yang memberinya adalah orang yang kita kenal baik dan patuh, untuk ngeyelin gitu loh. Kalau orang nggak dikenal jangan mau ya. Kalian mama, ada bapak, ada kakek di kampung, orang tua lah yang itu baru. Kalau nggak kenal jangan ya. Oke. TOP BGT. Oke, setelah kamera action berarti kita kembali TOP BGT. Nah tadi sampai putus pernikahan itu yang resmi dan sakral ya. Tadi karena ada azan maghrib kita berhentikan dulu. Nanti kita akan bunga lagi. Berarti dengan petanda kita harus cut. Terima kasih Jaskia Fitri Rahayu, kameramen kita. Nah, kita lanjutkan. Ternyata tadi yang dimasukkan dengan azan maghrib tadi ya, malah untuk memanggil sang imamnya Jaskia. Ruangnya untuk kita ikut berdiskusi ya. Itu kita maknai ya. Oke. Dan tadi sudah kita dengar lagi dengan sang imamnya. Kan tadi terputus karena beliau menikah di Sekayan dan di musola berarti ya. Senang gitu karena hal yang positif lah dan sakral di pernikahan gitu nih.
tadi Bapak sampaikan biar jelas ke orang-orang karena aku publikasikan di sini kan cucu, ya kan? Nah, kan saya katakan ini adalah asisten rumah tangga, di mana mereka mulai lajang-lajang di rumah, maka dari rumah kini kita anggap cucu kayak gitu kan? Nah, sebenarnya lebih daripada itu sebenarnya. Nah, sih kayak itu berkat lah buat Bapak pribadi lah. Kenapa? Kia lahir tahun 2015. Tahun 2015. lahir ya. Awal jadi menikah 2013 ya. Nanti waktu ibu sakit udah sih dong, waktu kan? Udah. Nah, suatu ibu sebelum sakit kan kita sudah pernah membuat program lah. Karena Bapak dulu pengennya ada anak satu, Stefano, baru beda 9 tahun kalinya. Jadi setelah besar-besar masih adalah bahan kita untuk didik lah, usia mainan itu. Nah, Tuhan berkata lain. Nah, nggak dikasih anak, cucu dikasih. Ngono, cucu? Iya. Nah, itulah kan itu. Nah, terus sejarah pertemuan dua insan beda jenis yang melahirkan satu putra dulu, si Zaskia dan satu putra si siapa lagi? Bagus. Siapa lagi? Alvaro Bagus Prasetyo. Wah, karena kalau bapak ini anak aku bersyukur kadang-kadang karena bapak ini anaknya lebih si bagus. Aja kan nggak cemburu-cemburuan tentang si Kia. Ah, ya, Dewi, Dewi, begitu. Nah, lebih daripada itu dulu si bagus lahir tahun 2019. 19 ya, ini katakanlah ya tahun 2012 itu pernah aku bermohon sama kalian berdua ya karena ini punya pilihan ya kan, nanti ada memilih jadi yang lebih baik dari sini mau saja, tapi kan bapak kan memohon kalau bisa Zaskia biar di sini. Lebih kenapa ya? Nggak tahu, suatu rasa kali ya. Lalu mohon maaf juga ngomongnya, tapi sini menurutnya udah bisa lebih terbimbing lah. Walaupun dengan jaminan saya bilang saya akan menjaga kemuslimannya. Itu kata kunci, ya kan? Karena setiap orang pengen anaknya pun nanti menikah dengan satu iman. Itu kata kunci kan? Nah, tapi itu udah pernah kita jawab Mas ya di IB kali ya? Iya. Itu udah kelasnya istri loh. Udah Pak. Udah. Ya kan? Ya kan? Iya. Nah, makanya ojo merene meronong ko Merosot. merosot. Nah, aku juga seandainya skill sekolah di Jawa belum tentu mungkin sebelah sini mungkin ya kan? Apa sih mungkin pengaruh aku masih luar kita lah ya. Kalau ibu kan orangnya dia keras. Itu sama Stefano bisa lah. Anu dengan itu. Anak dia juga begitu juga lah bapak nilai lah. Itu dari ibu, ya kan? Nah, kan inilah yang membentuk anak-anak. Kan lebih ibunya berperan aktif. Kalau kita Mas, ya kadang pulang kadang enggak ya. Tapi kan ada kerjaan Mas ya. Iya, anak kerjaan. Enggak. Kira-kira Mas Jupri kontenmu di kita ada berapa? Banyak. Harus 10 kali ya. 10 ada. Tapi yang ada partnya itu sampai 6 yang 41, 42. Nah, itu tadi sudah. Nah, ini kembali pada tanggal sewaktu kami mau ada rapat di mana tentang Nuhantel. Kia. Siapa nama? Zaskia. Zaskia. Siapa? Pak Cuplis. Zaskia aku bawa itu pakai baju apa? Apa nyala itu? Oh, yang pernah Balet, ya kita dari konten. Nah disitulah aku banyak berbicara sama Kia dan akhirnya tapi satu bulan juga dulu lagi pendidikan di luar, ya kan? Dia rindu di antara bapaknya. Pernah itu Mas ya? Iya Pak. Hah? Akhirnya sampai terarahkan kan? Iya. Kalau sekarang Mas Pi?
Sekarang alhamdulillah tiap pagi sudah sama bapaknya. Ya cu, wis mantap. Iya. Dulu kan katanya nggak pernah antar bapak, sekarang udah mantap. Berarti bapak nih TOP PGT. PGT. Dulu si Kia ini pertama bisa menghitung 100 waktu aku ajak jalan dari sini mau ke kampus. Sampai 10 tadi dia. Aku ikut mau nyampe kampus bisa karena 11, 12 itu aja. Baru dulu kita jajan pun dulu ya. Banyak banget ya. Senang dia. Senang. Baru berkenalan satu dengan Pak Ustadz kita. Iya. Dengan Bu Heni. Iya. Dengan orang kampus lah ya. Oke. Sekarang hari Sabtu 20 Juli 2024. Tadi setelah sore-sore tadi kita sebelah kota ini gak ada rencana ini. Hanya kadang penduduk Kia bikin lapor, aku olah gitu nih. Setelah kita olah tadi maghrib baru datang kiriman bapaknya tentang anaknya ngapain tadi mas? Nyanyi pak. Kok bisa gitu? Nah tiba-tiba kan bapaknya lagi dempul pintu ya, di luar pintu yang keropos. Ini di belakang Istriku lihat aku cerita doang bilang. Istriku lihat aku dong cerita. Tiba-tiba di belakang dia sambil tidur nyanyi pak. Hai Ihsan Totonku. Saya tolak kan. Loh, apal lagi? Apal. Terus akhirnya ini HP-nya lu bikin video coba. Beneran. Hai insan tatanku, sahabat FTMY SG, bukalah hatimu, buka pikiranmu, pandanglah jauh ke depan. Hidup harus jadi berkah. Dia bisa hafal lagu itu. Karena terakhir aku dengar jadinya masuk ke otak, jadi selalu keinget. Iya, karena lagu Dopung jadi ada jiwanya gitu kali ya. TOP PGT. BGT. Nah, makanya itulah sewaktu kami waktu di SMP berdiri nggak manajer baru Pak Rikson. Saya coba lagi ini, waduh, nggak ada yang tahu, nggak ada jiwanya kita bilang. Lagu Dua Tak Bertepi, sila ketuanya, nggak ada yang tahu. Kalau lagu Merdua Holong, lagu ini apa? Ya, sampai kemarin tonggak sejarah baru, tanggal 9 Juli, pembukuan ketua baru, ya. Ini dibandingkan belum lama sampai kirim kalau minta sekarang sih aku minta salah di mana ini? Oke lah, salah kita semua, bisa perbaiki. Waktu itu kita nyanyikan lagu perubahan RTSD ini sama jiwa tolong dulu. 1, 2. Nah, jadi izin Pak Jupri, Nyonya Jupri, aku mau jalan-jalan malam minggu nama Jaskia Fitri Rajo Baho. Ya. Iya. Malam minggu Menggebu-gebu. Yang aku bikin dari aku contoh gue bernyanyi di depan orang bisa kok dari kecil itu lah. Nah berubah sama itu. Sewaktu kami yang ke dia pegawai barat itu, kami cerita Jaskia saat itu pengen jadi apa? Dokter ya, Opung dukung banget. Biar kalau Opung sakit, ada yang perhatiin. Iya. Baru Opungnya bayar nggak? Enggak. Kenapa? Karena Opung baik. Oke, baik ya. Nah, ini ada sewaktu tahun 2000, waktu Svan masih dalam kandungan, aku berpikir maunya anak cewek lah. Punya anak rambut, anak ini ikan lah. Lahir begitu adanya. Aku langsung ingat dulu ada presenter yang bagus, top, namanya Ira Kusno. Ya, nanti masih lihat. Aku sangat tertarik dengan beliau. Saat itu aku berpikir, anakku nanti setelah perempuan nikah, anakku nanti mau kalau bisa seperti Ira Kusno lah. Presenter.
Itu berarti itu udah pasti cerdas. Kan macam banyak orang. Kalau perempuan begini, kayaknya ada kecil harapan laki-laki bodoh-bodoh ini. Karena orang sudah kritis. Cerdas kritis. Maka tadi Pak bilang kalau dia kata cerewet sama apa tadi? Wah, itu tadi parah. Itu kritis dia. Kamu Mas. Ini baru aku pikir, Zaskia sudah kelas 3. Nah, pada saat itu ini sudah kutanam-tanamkan sama si Stefani, mulai TK dia untuk jadi presenter lah. Tentu dia ya masih anak kurang ngerti lah. Tapi setelah Stefani kelas 4 dia udah ngerti. Aku senang tuh bangga. Makanya dia sekolahnya untuk lihat jurnalis. Aku senang lah. Masuk ke SMP begitu juga. Masuk ke SMA ada pertentangan antara lebih bapak sama Stefani lah. Karena Stefani memilih sekolah ke Santa Ursula di dekat Labuan Banteng, dekat Istiqlal. Istiqlal ya. Tempat nih Mas Jalal kalau sholat Jumat. Pak Jalal. Aku berpikir kok terlalu jauh lah kasih anak-anak. Karena saat itu juga akhirnya makin lu bangun jam berapa? Jam 4. Si kakak berangkat jam 5 aja. 5.10 ya, jam 15 ya. Nah itulah. Untunglah ada ya bentuklah ada jalan yang setia. Ya. Nah, tapi di situ perjuangan kami itu barulah bapak mengalah karena bilang, kok jauh banget sih, apa sih udah ambil sih? Mengalah setelah si kakak atau mak ibu mengatakan, nah tapi katanya pengen jadi jurnalis, di sana ada jurusan bahasa. Nah, itu. Nah, kalau dari jurusan bahasa ini kan cara ini, waktu kakak itu kakak termasuk 2 terbaik di Indonesia kan? Bapak paham ya? Angkatlah ke jalan untuk begitu. Tapi maksud bapak bagus, kakak nggak ada, bapak nggak ada Mas Stefani, bagus komunikasi. Nah, cuma aku mau mengarahkan Zaskia ini menjadi presenter. Karena dia cocok jadi, kameramen dia cocok, labor cocok, cerdasnya, bijaknya, keberaniannya ada, cerewetnya, Ada. cuma ngeyelnya yang harus kita empos. Nah, gitulah. Mungkin kayak mungkin ngerti dikit, kalau ngerti apa dia cocok tepat sih. Kenapa? Juga udah ada kakaknya langsung Stefani untuk membimbingnya. Nah, singkat pada pengalaman. Jadi tadi ini kan harapan kita. Si Kia kan nama kertas putih, ya kan kita mau arah dia kemana? Kita torek-torekan, walaupun nanti semua seleksi alam ini kan ini yang mau kita gariskan dan semua kan kembali sama Kianya. Ini kan hanya harapan sebagai opungi yang cinta cucui mendapat mak Kia yang cantik. Kalau aku sebagai mamanya Zaskia, untuk sekarang ya benar kata bapak, kita arahkan kemana, terus ntar akhirnya gimana itu serahkan sama Kia. Enggak? Kalau untuk bapaknya ya untuk di masa dini Zaskia ini punya berpotensi pikiran untuk maju, sebagai bapak bangga, senang. Terutama sih di sini saya bersyukur karena ada kakak juga yang sering ngajarin Zaskia, makanya Zaskia bisa berpikiran sejak inilah. Ya alhamdulillah walaupun SD 2-3 udah dapat peringkat 3, bapaknya udah merasa bersyukur banget karena nggak nyangka bapaknya, karena bapaknya nggak pernah di rumah, setelahnya nggak pernah ngajarin. Zaskia ketemunya paling mamanya dan paling kakak. Jadi saya merasa ya bangga lah. Singkat, anak cerdas apa mau dikatakan?
Tahu nggak arah pembahasan tadi? Tahu nggak arah yang dibahas-bahas tadi? Tahu. Apa kira-kira pendapat Cucuy? Jadi Mas Opung nanti Kia kalau besar menjadi presenter itu seperti pembawa acara di TV-TV itu, Yang suka wawancarai itu. wawancara-acara itu. Kayak berita. Iya. Nah, lebih dari sekedar berita, lebih dari sekedar berita, lebih daripada itu presenter. Oke? Tentang kemana-mana Kia ntar. Oke? Oke. Nah, itu orang pejuang, habis itu orang pejuang. Oke? Oke. Tiga, TOP begitu. TOP BGT. TOP BGT. Nah kalau demikian maka saya izin untuk membawa putri Anda bermalam mingguan Menggebu-gebu. Kebon. Thank you. Dah. Wih, tinggi kita sama. Iya. Wah, itu jodoh ini. Maka kita mau bermalam menggebu-gebu. Oke, karena kita menggebu, coba Opung pengen tes. Kia bisa nggak lagu Guban RTNSG? Bisa sedikit. Nah, coba deh. Tapi izin tuh, izin papa, mama. Izin. Pamit. Mau malam mingguan Mau malam mingguan menggebu-gebu. dengan Dengan yang Opung. guru agama. Guru agama. Di Deh. nanti tolong jemput itu. Nanti tolong jemput. Akan dikasih Akan dikasih hadiah hadiah mie ayam RSK. mie ayam Merska. Oke, bye. Oke, bye-bye. Oke, langsung. Hai insan tetanku, sahabat RTNY SG, bukalah hatimu, buka pikiranmu, pandanglah jauh ke depan. Hidup harus maju, jangan kau bermukim di masa lalu. Hadapi rintangan, minta tunjuk Tuhan, Tuhan kan buka jalanmu. Arahkan hatimu, pikiranmu, jiwa dan ragamu, serahkan kepadanya. Itulah besarnya nikmat yang kau terima. Hitunglah besarnya nikmat dan berkat kalau yang terima. Hitunglah besarnya nikmat dan Nikmat dan berhitunglah besarnya nikmat dan berkat yang kau terima. Ulangi. hitunglah besarnya Nikmat dan berkat yang kau terima. Lihatlah pelanginya, indah ciptaan yang kuasa, mujizat kan pasti nyata. Uang gundah dan ragumu, percaya di imamu, hidup harus jadi berkah. Wih, mantap. Nah tadi sore Opung bilang, ih cucu Opung ini sudah anak gadis, iya kan? Iya. Kayak bilang apa tadi? Masih kecil. Enggak lah. Buat ini udah anak gadis, kita mau pergi malam mingguan sama Opung ini, ya kan? Oke. Oke, tadi di rumah kita yang Jaskia tadi kameramennya, kita bahas tentang apa tadi? Bahas tentang aku. Iya, tentang apa tuh? Gambar masa depan ya, apa yang Bapak Opung inginkan dulu sama kakak setepan ya. Kakak dari jalur itu, ya Kia juga masuk di jalur itu. Tentu nanti Jaskia bisa jadi presenter. Yang nah, oke? Terkenal ya. Iya, tadi kan masuk TV terus. Langsung langsung. Saya Jaskia Fitri Rahayu Jawa Bahu melaporkan dari Pulau Samosir. Cianjur. Cianjur. Kedatangan hujan. Gitu-gitu. Asik gak? Asik. Nah, kalau itu kira-kira mungkin mujizat kan pasti nyata.
asal kita dari hati. Betul? Betul. DP? Begitu. DP? Oke. Terima kasih Zaskia Fitri Rahayu Jawa Bawah. Tepuk tangan dong untuk Zaskia Fitri Rahayu Jawa Bawah. Ya, jadi jujur tadi Bapak tahu. Saya tahu ini pintar, bijak, cerdas, ulet, dan banyak lain hal positif. Cuma kurang dari dia yang saya empos ngenyelnya. Jadi jadi tadi sekian jam sore tadi saya bincang-bincang sama dia. Akhirnya nggak rencana kita jadi satu konten nanti. Saya berharap nanti adik-adik semua menonton konten ini dan membuat restu untuk tujuan akhir dia nanti. Saya arahkan tadi yang saya pengen kepada saya Serbani itu pasti dia saya mau. Dan pas di presenter saya pengen dia menjadi presenter. Dan di mana nanti dia saya Zaskia Fitri Rahayu dari Pulau Samosir melaporkan. Oh, dia mana lagi nak? Dia mana lagi? Dari mana aja. Dari mana saja. Sudah untuk Zaskia Fitri Rahayu. Selamat malam. Nama saya Zaskia Fitri Rahayu Jawa Bawah. Ini keluar konten saya. Silahkan dong Bu ditonton dan mohon doanya. Izin ibu-ibu, bapak-bapak ingin menyanyikan lagu RTNISG. Bolehkah? Hai insan terpilih, sahabat RTNISG, bukalah hatimu, buka pikiranmu, pandanglah jauh ke depan, minta tunjuk Tuhan, Tuhan kan buka jalanmu. Oke, tepuk tangan. Zaskia. Kenapa Zaskia bisa nyanyikan lagu ini? Karena keinget sama lagu Bapak. Bapaknya ya. Jadi minta Allah, saya nggak berpikir dia bisa menghafal lagu ini. Tadi baru jam 6 sore bikin bapak sama saya bangga. Ini apa? Ya, anak kecil harapan bisa. Kalau kita lebih dewasa, pasti baliut. Nah, semoga inilah jadi cambuk yang empuk lain buat kita ya. Karena rasanya itu lagu bapaknya, nilai bapaknya, kata bapak di rumah tinggal bisa. Nah, kita kata itu lagu gua dari miskin bapaknya, imamnya nggak bisa juga, maka kita sampai di sini. Nah, ini nanti uraian ini semua ada di konten Zaskia. Sekali lagi tepuk tangan buat Zaskia Fitri Rahayu. Terima kasih. Karena waktu malam minggu saya sudah habis, jadi diselesaikan dulu hari ini. Matur suwun. Itu tangan.